Mujizat akan datang, saudara-saudari. Tidak ada yang akan bahkan memikirkan orang-orang ini. Mereka berdua bekerja untuk iblis. Anda akan dicap seperti ahli teori konspirasi atau sesuatu semacam ini. Ini akan menjadi pola pikir gereja-gereja Protestan murtad. Dan inilah urutan yang tepat, bagaimana segala sesuatunya akan terjadi. Inilah yang menyebabkan perubahan dramatis. Dengan membaca itu saja, membuat saya merinding. Sekarang Anda bisa melihat penyebab mengapa orang sangat membenci kelompok ini. Mereka sudah mulai melakukan pemaksaan agama. Jadi jika kita pergi ke Wahyu 13, mulai dari ayat 13. Dikatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan semua orang. Ayat 14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan untuk dilakukannya. Jadi kita melihat bahwa mereka akan menggunakan tanda-tanda dahsyat ini. Dan mujizat-mujizat ini dan api turun dari langit. Dan ini kata-kata yang sangat menarik. Kita tidak bisa hanya mengambil semuanya selalu pada nilai luar. Tapi ini benar-benar hal penting yang perlu diperhatikan di sini. Ya, dan saat orang mengatakan seperti kita melihat komentar terakhir, kalian belum mengatakan bagaimana Amerika bisa memperoleh momentum untuk melakukan perubahan ini? Nah, Alkitab memberitahu kita, iya, di sini adalah Protestantisme Amerika dalam Wahyu 13 ayat 13. Ia mengadakan tanda-tanda dahsyat bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan semua orang. Yang dikatakan pada ayat berikut, inilah yang menipu mereka. Dan itu melalui mujizat-mujizat itu. Jadi apa yang menyebabkan pergeseran ini kembali ke agama? Mujizat akan datang, saudara-saudari. Mujizat akan datang sampai pada titik di mana itu akan begitu meyakinkan hingga seluruh dunia terperangkap dan tertipu dalam hal ini. Jadi kita ingin menguraikan ini, karena Wahyu 13 ayat 13 benar-benar menunjukkan kepada kita kendaraan apa yang digunakan untuk menyebabkan pergeseran dramatis kembali kepada ideologi agama Kristen secara khusus. Dan kita lihat bahwa ini dibenarkan dalam Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama dengan dia nabi palsu, yang mengadakan tanda-tanda di depannya. Dengan demikian ia menyesatkan mereka. Jadi, jangan salah, nabi palsu akan melakukan tindakan mujizat yang akan mengubah seluruh kondisi dunia. Inilah yang menyebabkan perubahan dramatis. Tidak ada yang alami tentang proses pemerintahan yang berakhir di Amerika Serikat menyatukan gereja dan negara. Itu melalui tindakan mujizat yang menipu. Jadi kita akan memisahkan ini sedikit, dan kita akan melihat dua kata kunci dalam Wahyu 13 ayat 13. Yang pertama adalah kata tanda-tanda. Dikatakan, ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, apa artinya? Kami telah katakan itu mujizat, tetapi mari kita ambil kata Alkitab untuk itu. Dan bagaimana kita mengartikan istilah ini? Kata tanda-tanda yang digunakan ini dapat ditemukan di konkordansi Strong G4592. Itu adalah kata semien. Dan itu secara harfiah berarti keajaiban supernatural. Dan ketika kita melihat kata ini diterjemahkan di ayat lain dalam Perjanjian Baru, seperti di Kitab Yohanes, itu diterjemahkan bukan sebagai keajaiban, tetapi mujizat. Satu contoh, Yohanes 2 ayat 11. Yang pertama dari mujizatnya. Kata yang sama digunakan sebagai mujizat dalam Wahyu 13. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi di ayat lain dalam Alkitab, kita melihat mujizat ini tidak hanya menggambarkan beberapa mujizat umum. Tetapi secara khusus mujizat yang Yesus lakukan, benar? Jadi kata yang sama untuk tanda digunakan sebagai mujizat pertama yang Yesus lakukan di Kana di Galilea. Dan lihatlah apa yang terjadi ketika Yesus melakukan mujizat. Dikatakan, murid-muridnya percaya padanya. Jadi mujizat itu membuatnya menunjukkan tanda yang membuat murid-muridnya percaya apa yang dia katakan. Jadi mujizat-mujizat ini berhubungan dengan Yesus dan orang-orang percaya. Sekarang bagian yang menarik tentang itu adalah kemudian apa yang Yesus katakan tentang mujizat. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu mujizat. Dan itu karena iblis akan mampu melakukan mujizat juga. Kita seharusnya tidak mencari mujizat sekarang. Untuk membuktikan apakah seseorang atau sesuatu itu benar. Kita perlu melihat, apakah itu selaras dengan Alkitab. Di sini sedikit, di sana sedikit. Kita perlu membuktikannya dengan firman Tuhan.
bukan dengan betapa menakjubkannya mujizat itu. Karena kita diberitahu bahwa nabi palsu yang mengadakan mujizat dan begitulah cara dia menipu mereka. Jadi Anda melihat ini dan Yesus berkata, angkatan yang jahat dan penyembah berhala ini. Nah, apakah penyembahan berhala itu? Itu adalah menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Dan ketika dikatakan, sebuah patung didirikan. Apa kata lain untuk patung? Sebuah berhala. Jadi ini adalah angkatan penyembah berhala. Dan suatu hukum berhala akan ditetapkan yang akan menipu orang-orang melalui mujizat yang sedang terjadi. Dan kita perlu sadar agar kita tidak melihat, oh, mereka membangkitkan orang mati. Oh, semua hal-hal ini. Jadi ini benar-benar hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita tidak tertipu ketika kita melihat mujizat ini terjadi. Ya, carilah hukum dan kesaksian, siapa berbicara tidak sesuai perkataan itu, maka tidak ada terang padanya. Bukan beberapa terang, bukan sedikit terang, tapi tidak ada terang atau nol. Jadi jika mujizat terjadi, tetapi itu tidak sesuai dengan hukum dan kesaksian Tuhan, maka tidak peduli seberapa hebat kelihatannya, itu tidak mungkin berasal dari sumber yang benar. Sebab firman Tuhan tidak berubah. Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Jadi inilah prinsip-prinsip yang perlu berakar dalam diri kita agar kita tidak dikalahkan oleh mujizat-mujizat ini. Saya ingin memberikan contoh lain karena ini akan menjadi pola pikir. Ingat, semua yang iblis lakukan adalah mencoba untuk membuat yang palsu. Karena dia tahu apa yang benar, dan dia tidak bisa membuatnya tampak tidak benar. Jadi yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah membuat versi tiruannya. Jadi Anda berpikir bahwa yang satu itu benar daripada yang asli, benar? Jadi ini hal yang sama yang tercermin saat melihat Wahyu 13 ayat 13, bahwa tanda keajaiban adalah mujizat. Diartikan sebagai mujizat di ayat lain dalam perjanjian baru. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 2. Dikatakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, Tuan, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tak seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Ini akan menjadi pola pikir dari gereja-gereja Protestan murtad. Mereka akan berkata, kita punya bukti bahwa Tuhan beserta kami karena lihatlah mujizat. Dan dikatakan, tak ada yang bisa mengadakan mujizat ini kecuali Tuhan bersamanya. Dan ini akan menjadi dasar dari sistem palsu. Karena mereka akan katakan mujizat adalah bukti bahwa Tuhan mereka bersama mereka. Tetapi itu bohong.